Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali di channel Arofik Official. Sahabat Filah, apa kabar? Semoga saat menyimak video ini, Anda semua ada dalam ketaatan, sehat walafiat, bahagia, dilancarkan rezekinya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Namun sebelum lanjut, aktifkan dengan lonceng pada layar Anda, untuk mendapatkan update video terbaru dari channel Arofik Official, seputar doa, amalan dan juga hasanah pengetahuan tentang Islam. Adapun bagi Anda yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar lebih bermanfaat. Cara taubat nasuha pelaku zina. Penting untuk dikenali dan dipraktikkan dengan tepat, agar dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat nasuha pelaku zina, biasanya diterapkan dengan melaksanakan sholat. Sholat taubat nasuha pelaku zina, merupakan sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala dosa maupun kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat selama hidup. Allah sangat menyukai umat muslim yang benar-benar bertaubat dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Melihat pentingnya bertaubat, maka seorang muslim wajib tahu cara taubat nasuha pelaku zina yang benar, lengkap dengan niat, bacaan, doa, waktu, dan keutamaannya. Mengenal tentang taubat nasuha. Sebelum mengenal cara taubat nasuha pelaku zina, ada baiknya untuk mengenal terlebih dahulu apa itu taubat nasuha. Taubat nasuha merupakan sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala dosa maupun kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat selama hidup. Sholat taubat nasuha juga disebut dengan sholat istighfar atau sholat minta ampun. Dasar hukum yang menganjurkan orang untuk menjalankan sholat taubat nasuha ini ada pada Al-Quran dalam surat At-Tahrim ayat 8, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-Mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." Allah sangat menyukai umat muslim yang benar-benar bertaubat, dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Seperti yang difirmankan dalam Al-Baqarah ayat 22, yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Melalui ayat-ayat ini bisa disimpulkan bahwa, sebaik-baiknya manusia di hadapan Allah, bukan mereka yang tidak pernah berbuat salah, tapi bila mana orang tersebut berbuat kesalahan langsung bertaubat kepadanya. Waktu yang dianjurkan untuk taubat nasuha. Taubat merupakan perbuatan yang tidak dapat diundur atau ditunda-tunda. Oleh karena itu, jika seorang muslim telah melakukan dosa dan maksiat, segeralah untuk bertaubat. Salah satunya adalah dengan melakukan cara taubat nasuha pelaku zina. Sholat taubat dapat dilakukan kapan saja, baik itu siang maupun malam. Sementara itu, sebagian ulama menyatakan bahwa waktu pelaksanaan sholat taubat nasuha yang utama adalah pada sepertiga malam atau selama sholat tahajud dilaksanakan. Keutamaan taubat nasuha pelaku zina. 1. Disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, yang artinya, "Sungguh, Allah sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." Al-Baqarah ayat 222. 2. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Tiada seorang pun yang berdosa kemudian ia berwudu lalu mengerjakan sholat taubat, serta memohon ampun kepada Allah, melainkan ia akan diampuni olehnya." 3. Dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 8, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman,
bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Rob-mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu, dan memasukkanmu ke dalam jannah, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. At-Tahrim ayat 8. 4. Didoakan malaikat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 7, yang artinya, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat, dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Al-Mu'min ayat 7. Niat taubat nasuha pelaku zina. Niat sholat taubat adalah, dengan menghadirkan keinginan untuk taubat dari berbagai kesalahan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan berwudu dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Untuk menegaskan kembali, bisa dilafazkan dengan lafaz yang telah diajarkan oleh para ulama, dengan membaca niat seperti berikut. Usoli sunata taubata rokataini lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah. Cara taubat nasuha pelaku zina. Cara taubat nasuha pelaku zina, sama seperti sholat sunnah pada umumnya. Sholat taubat nasuha dilakukan sebanyak 2 rakaat dengan sekali salam. Boleh dilakukan 2 rakaat, 4 rakaat, atau 6 rakaat. Kamu bisa memperpanjang sujud terakhir, untuk secara khusus bermunajat dan mengakui segala dosa, serta memohon ampunan dengan segala kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rob-nya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Cara taubat nasuha pelaku zina, sebaiknya dikerjakan secara sendirian. Sholat taubat nasuha merupakan sholat nafilah, yang tidak disyariatkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, hendaknya sebelum melaksanakan sholat taubat, didahului dengan bersuci dengan baik. Disunahkan untuk mandi besar sebelum melakukan sholat taubat. Berikut cara taubat nasuha pelaku zina yang perlu diperhatikan secara runtut. 1. Membaca niat sholat taubat nasuha. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca doa iftitah, sunnah. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Membaca surat dari Al-Quran. 6. Ruku, membaca tasbih ruku 3 kali. 7. Itidal, membaca doa itidal. 8. Sujud, membaca tasbih sujud 3 kali. 9. Duduk di antara 2 sujud, membaca doa, Robik firli warhamni. 10. Sujud kedua, membaca tasbih sujud 3 kali. 11. Bangun melanjutkan rakaat kedua seperti urutan di atas sampai yang ke-10. 12. Tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir. 13. Salam. 14. Berdoa mohon ampunan. Doa sholat taubat nasuha pelaku zina. Sebagai penyempurna dari amalan sholat taubat, maka ada baiknya memperbanyak membaca istighfar. Meminta ampun dengan istighfar ini, ada baiknya pula disertai dengan dikir-dikir menyebut asmanya. Astagfirullahallazi la ilaha illahu wal hayyul qayyumu wa atubu ilaihi. Artinya, aku meminta pengampunan kepada Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup dan berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Bacaan istighfar ini hendaknya diucapkan sebanyak 100 kali, sambil diresapi artinya dalam hati dengan setulus-tulusnya. Memperbanyak membaca tasbih. Subhanallahi wa bihamdihi. Artinya, Maha Suci Allah dan segala puji baginya. Setelah itu baru membaca doa sholat taubat nasuha seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berikut ini. Allahumma anta robbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana, abduka wa ana, ala, ahdika wa wadika mastatoktu. Auzubika min syari masonaktu, abu ulaka binimatika, alaya, wa abu bizambi, fakfirli fainau layak virus sunuba ila anta. Artinya, ya Allah, Engkaulah Tuhan kami,
Tiada Tuhan melainkan Engkau yang telah menciptakan aku, dan akulah hamba-Mu. Dan aku pun dalam ketentuan serta janji-Mu yang sedapat mungkin aku lakukan. Aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah aku lakukan, aku mengakui nikmat-Mu yang Engkau limpahkan kepadaku, dan aku mengakui dosaku, karena itu berilah ampunan kepadaku, sebab tiada yang dapat memberi ampunan kecuali Engkau sendiri. Aku memohon perlindungan Engkau dari segala kejahatan yang telah aku lakukan. Mengenai doa tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, barang siapa mengucapkannya, Sayyidul Istighfar, di siang hari dalam keadaan yakin dengannya, kemudian dia mati pada hari itu sebelum petang hari, maka dia termasuk penduduk surga. Dan siapa yang mengucapkannya di waktu malam hari dalam keadaan dia yakin dengannya, kemudian dia mati sebelum subuh maka dia termasuk penduduk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Setelah mengerjakan sholat taubat nasuha ini, kamu disarankan untuk melakukan berbagai amal kebaikan. Selain tidak mengulangi maksiat dan dosa seperti dulu, bentuk amal kebaikan yang paling utama setelah mengerjakan sholat taubat adalah dengan sedekah. Karena dengan sedekah, merupakan sebab terbesar terhapusnya dosa-dosa seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Toha ayat 82 yang artinya, dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.